Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Seluruh mas santri yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada hari ini kita senantiasa masih diberi kenikmatan sehat, kenikmatan iman, juga kenikmatan Islam, sehingga kita semua bisa melaksanakan kewajiban kita, aktivitas kita dengan sebaik-baiknya. Semoga apa yang kita laksanakan senantiasa mendapatkan ridho dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh mas santri yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sholawat salam juga kita haturkan kepada suri tauladan kita, contoh terbaik buat kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang senantiasa kita tunggu pertolongan syafaatnya fi yaumi hada ila yaumil qiyamah. Seluruh mas santri yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita melanjutkan kajian kita, kitab Qurratul Uyun, di mana kita sampailah pada cara memilih istri yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'tabiru fi kulli zawjaini umur berkaitan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, hubungan suami istri. Ada beberapa perkara penting yang harus diperhatikan. Jadi di dalam melakukan pernikahan haruslah dipersiapkan hal-hal yang penting ini untuk bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Famimma ya'tabiru fi zawji ayyakuna kufu'an laha. Dari setengah yang penting itu, dari hal yang penting itu, bahwa seorang suami, calon suami, haruslah memiliki kufu bagi calon istrinya. Nah, apa itu kufu? Kufu adalah kesepadanan, keseimbangan antara calon suami dan calon istrinya. Sekufu artinya tidak terlalu jauh jarak antara calon suami dan calon istrinya. Jarak dalam pengertian derajat keilmuannya, nasabnya, ataupun juga keilmuannya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, an-nikahu riqun falyanzur ahadakum aina yad'u karimatahu. Pernikahan itu diibaratkan adalah sebuah
perbudakan. Maka sebaiknya haruslah diperhatikan di antara kamu semua, di mana ia harus meletakkan kemuliaannya. Fala yuzawwijuha illa mimman kana kufu'an laha. Jangan sekali-kali kamu menikahkan anak perempuanmu kecuali kepada seorang laki-laki yang memiliki kesepadanan atas calon istrinya. Ai mumathilan, ya artinya mempunyai keserupaan, keseimbangan, wa muqariban, dan juga memiliki kedekatan. Artinya tidak terlalu jauh jarak antara keduanya. Dan yang dimaksud jarak di sini bukanlah jarak tempuh, jauh dekatnya tempat, tetapi jarak di sini adalah derajat keilmuan, nasab, dan lain-lainnya. Ai mumathilan wal mu'tabar fi al-kafa'ah, dan yang dimaksud dengan al-kafa'ah, nilai kesepadanan, indal a'immah ad-din, menurut para pemimpin agama kita adalah an-nasab. Yang pertama adalah memiliki kesepadanan, kedekatan nasab, wa tamamul khuluqah, dan juga memiliki kesempurnaan wajah atau ketampanan serta kecantikan yang seimbang. Wal yasar, juga memiliki keseimbangan di dalam kekayaannya. Wal khirfah al jalilah, juga memiliki keseimbangan pekerjaan serta kemuliaannya. Ini bisa diukur dengan cara melihat kemampuan calon suami dan calon istrinya. Wa yambaghi lahu ayyanwiya bitazawwujihi, wa yambaghi lan prayoga, sebaiknya bagi calon seorang suami ayyanwiya, ing yen to diniati, memiliki niat ketika ingin membangun rumah tangga, ketika ingin menikah, ayyatazawwaju, dengan niat melaksanakan nikah, yaitu ittiba'us sunnah, melaksanakan sunnah, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa taktsiri ummatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga memiliki niat untuk memperbanyak umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal qiyamu bi husni riayati, serta memiliki niatan untuk melaksanakan kewajiban menjaga, memimpin al-zaujati, kepada istrinya. Jadi memberikan
perlindungan, kepemimpinan terhadap istrinya. Wa hifdziddin, dan juga dengan niatan menjaga agamanya. Wa roja'a waladin sholih yad'ulahu, dan juga diniati mengharapkan lahirnya anak soleh yang senantiasa mendoakan kepada orang tuanya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal perbuatan manusia ini tergantung kepada niatnya, dan seseorang tidak akan diberi balasan kecuali sesuai dengan apa yang ia niatkan. Wa mimma ya'tabiru fi zaujati, dan setengah dari sesuatu yang diperhatikan di dalam rumah tangga, di dalam pelaksanaan pernikahan. Jadi di dalam mempersiapkan pernikahan, antakuna arifatan, antakuna khaliyatan mimma wani'in nikah. Jadi sebelum melaksanakan pernikahan, calon suami haruslah mengerti calon istrinya. Apakah calon istrinya benar-benar sudah khaliyatan, sepi, artinya tidak terikat dengan mawani'in nikah, urusan perkara yang mencegah adanya pernikahan, minaz zauji wa iddatihi. Misalnya, apakah seorang istri ini benar-benar belum punya ikatan dengan orang lain, belum pernah menikah, tidak dalam masa iddah misalnya dengan suami terdahulunya. Nah, inilah hal-hal yang bisa mencegah adanya pelaksanaan nikah itu sendiri. Wa antakuna arifatan bima intawat alaihi asyhadatani, dan juga hendaklah calon istri itu juga mengetahui weruh bima intawat, terhadap apa yang terkandung di dalam dua kalimat syahadat. Artinya calon istri haruslah seorang perempuan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala serta Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa antakuna dzatad din, dan prasyarat seorang calon istri adalah dia haruslah memiliki agama yang memadai, memiliki pemahaman agama yang kuat. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tungkahul mar'atu limaliha wali jamaliha wali nasabiha wali diniha. Seorang perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Yang pertama adalah karena harta bendanya, karena hartanya yang dimiliki perempuan itu. Wajamaliha, dan yang kedua adalah karena kecantikannya, kecantikan yang dimiliki oleh perempuan itu. Wanasabiha, dan yang ketiga adalah karena nasabnya,
karena keturunannya, karena silsilah keturunannya. Wadiniha, dan juga yang keempat adalah karena agamanya. Fa'alaika bidatid din taribat yadak, kata Nabi. Jika keempat syarat itu tidak memungkinkan, maka bagi kamu pilihlah seorang perempuan yang memiliki pengetahuan keagamaan yang paling kuat. Taribat yadak, niscaya Allah akan memberi tambahan kecantikan serta kemuliaan perempuan itu. Wa qauli sallallahu alaihi wasallam, dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man nakahal mar'ata, barang siapa yang menikahi perempuan karena harta bendanya, limaliha wa jamaliha, dan juga karena kecantikannya doang. Jadi seorang laki-laki yang menikahi perempuan hanya karena harta bendanya atau karena kecantikannya saja, haramallahu laha, maka Allah Ta'ala mengharamkan baginya harta bendanya, wajamaliha, dan juga kecantikannya. Waman nakahaha bidiniha, tetapi barang siapa yang menikahinya karena kekuatan agamanya, razaqahullahu malaha, maka Allah pasti akan memberi tambahan rezeki atasnya, menambahkan harta benda yang dimilikinya, wajamaliha, dan akan menambahkan kecantikan yang melekat pada istrinya atau calon istri tersebut. Wa qauli sallallahu alaihi wasallam, la tankihil mar'ata li jamaliha. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan dengan sabdanya, la tankihil mar'ata, jangan sekali-kali kamu menikahi perempuan hanya karena kecantikannya. Fala'alla jamaliha, karena bisa jadi kecantikan yang melekat pada perempuan itu, calon istri itu, yurdiha, bisa saja menghinakan dia karena kecantikannya ini kemudian dibuat untuk berbuat serong, berbuat yang tidak baik, tidak sesuai dengan syariat. Karena kecantikannya ini bisa jadi menjerumuskan dirinya dalam kehinaan. Wala limaliha, dan juga janganlah kamu menikah karena harta bendanya. Fala'alla malaha yudghiha, karena bisa jadi dengan harta bendanya perempuan itu akan menyebabkan dia menjadi seorang yang lacut, seorang yang serong, berbuat tidak baik karena memiliki harta benda yang cukup atau bahkan lebih dari cukup. Wa antakuna thayyibatal ahlak, dan hendaklah ketika kamu memilih seorang perempuan
pilihlah yang berakhlak baik, baik akhlaknya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ista'idhu billahi minal mungfirat. Berlindunglah kalian semua billahi, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, minal mungfirat, dari berbagai macam yang membencikan Allah subhanahu wa ta'ala, yang membuat jadi tidak diberkahi, yang membuat sesuatu jadi dicela, dicacat, dan tidak disenangi. Kila, kemudian dikatakan oleh sahabat, wa ma'al mungfirat ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan membencikan itu ya Rasulullah? Apa yang dimaksud tidak menyenangkan itu ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan kejelekan itu ya Rasulullah? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imamul jair. Yang pertama adalah seorang pemimpin yang jelek, pemimpin yang olo, pemimpin yang lacut, pemimpin yang jahat. Wa qalbuhu yar'aka. Al-imamul jair, seorang pemimpin yang jahat, ya'khudhu minka al-haqqa wa yamna'uka al-haqqa. Jadi seorang pemimpin yang selalu menuntut haknya, selalu mengambil hak-hak kamu, tetapi tidak pernah memberikan hak untuk kamu. Jadi selalu menekan kewajiban yang harus kamu bayarkan, tetapi mereka tidak memberikan hak bagi kamu, hak kamu tidak dipenuhi. Ini adalah seorang pemimpin yang jair, pemimpin yang jahat, pemimpin yang buruk, pemimpin yang jelek. Wa yamna'uka al-haqqa wal jair as-su' wal jari as-su'. Yang kedua adalah tetangga yang buruk, seorang tetangga yang jelek, seorang tetangga yang jahat. Hindari ya Allah dari dua kelompok manusia ini, pemimpin yang jelek, yang jelek, pemimpin yang jahat, dan juga tetangga yang jahat, tetangga yang buruk. Ainahu taroka wa qalbuhu yar'aka, yang matanya selalu memperhatikan kamu, tetapi hatinya selalu dipendam, selalu memendam rasa hatinya. Apa yang dimaksud dengan matanya selalu memperhatikan kamu, tetapi hatinya selalu memendammu? Yang dimaksudkan adalah in ro'a khairan satarahu. Jika tetangga kamu itu melihat kebaikan yang ada pada diri kamu, maka kemudian dia menyembunyikan kebaikanmu. Itulah tetangga yang jahat. Tetapi sementara jika dia melihat ada sedikit kejahatan, sedikit keburukan yang melekat pada diri kamu, maka dia segera adharo, dia segera mengumumkan, dia segera memperlihatkan kejelekanmu. Dia senantiasa mengungkit kejelekanmu, memperlihatkan supaya diketahui oleh orang banyak. Inilah jenis tetangga yang jahat, tetangga yang jelek. Wal mar'atus su', dan yang ketiga adalah seorang perempuan yang jelek, seorang perempuan yang jahat.
tashibu qabla al-mashiba. Siapa perempuan yang jahat itu? Perempuan yang jahat, perempuan yang jelek adalah seorang perempuan yang membuat kamu segera beruban sebelum waktunya kamu beruban. Ini tentu bahasa kias, wahai Mas Santriku. Ini bahasa kias, bahasa perumpamaan. Jadi perempuan yang jahat, perempuan yang jelek itu adalah perempuan yang menjadikan seorang suaminya cepat beruban rambutnya sebelum masanya dia beruban. Artinya selalu memberi beban pikiran yang berat kepada suaminya. Itulah tanda seorang perempuan yang jahat, yang buruk dan harus dihindari. Wa alla takuna aqiman, dan juga seorang perempuan yang akan kau jadikan sebagai istri kamu adalah seorang perempuan yang tidak mandul, seorang perempuan yang mudah melahirkan, seorang perempuan yang sehat, seorang perempuan yang subur, gitu ya, seorang perempuan yang subur. Liqouli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tazawwaju al-waduda, menikahlah kamu semua kepada perempuan-perempuan yang memiliki kasih sayang yang kuat, cintanya kuat kepada calon suaminya, memiliki agama yang kuat. Wal walud, al-walud, ini adalah seorang perempuan yang subur, yang mudah hamil, yang gampang yang gampang merespon keharmonisan dalam berumah tangga. Inilah perempuan-perempuan idaman yang mesti dicari, yang mesti dipenuhi oleh seorang perempuan untuk kemudian dijadikan sebagai istri, pasangan hidup dalam berkeluarga. Fa inni mukatsirum bikum al-umam, karena sesungguhnya saya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini akan membanggakan kaumnya dengan jumlah yang banyak. Wala tankihu ajuzan wala akhiran, dan jangan sekali-kali kamu menikahi seorang ajuz, perempuan yang sudah tua, yang mandul, perempuan yang memiliki umur yang sudah tidak subur lagi. Hindari itu, kata Nabi. Wala akhiron, dan jangan pula kamu memilih perempuan yang mandul. Nah, di antara tanda mandul seorang perempuan adalah dia tidak mengalami menstruasi, tidak mengalami tamu bulanan. Salah satu tanda kemandulan seorang perempuan. Fa'in zaroril muslimina tahta dhilil arsi, karena sesungguhnya anak-anak seorang muslim, anak-anaknya tahta dhilil arsi, mereka akan berada di dalam naungan arsy Allah Ta'ala. Yakhdonuhum, yang mana mereka dikumpulkan dengan abuhum Ibrahim, dengan ayah mereka, yaitu Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah. Jadi Nabi Ibrahim yang dipilih oleh Allah. Yastaghfiruna
li'abaihim, yang mana mereka atau anak-anak orang muslim itu yang sudah meninggal, kemudian mereka bernaung di bawah arsy Allah Ta'ala, berkumpul dengan Nabi Ibrahim, dan mereka selalu memintakan ampun kepada kedua orang tuanya. Seluruh santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah beberapa tanda-tanda kebaikan seorang perempuan yang bisa dijadikan tolok ukur untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Semoga seluruh santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mendapatkan dambaan pasangan yang baik, sehingga bisa mewujudkan sebuah keluarga yang dikatakan sebagai keluarga yang sakinah, keluarga yang memiliki ketenangan, mawaddah, penuh dengan kecintaan kasih, warahmah, dan juga penuh dengan kasih sayang dalam kehidupannya. Baik seluruh santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah kajian kita pada hari ini. Semoga bisa memberi manfaat bagi kita semua. Marilah kita tutup kajian kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Tsummassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.